Katanya putra mahkota itu kejam. Dia hanya mencintai permaisurinya. Cinta mereka tidak tergoyahkan. Hah? Aku justru mau lihat. Tubuh pesonaku kalau dilihat, apa masih bisa dia tetap waras? Hmm. Hmm? Hmm. Kamu dayang dari istana mana? Kenapa tubuhmu begitu dingin? Aku ini memang bukan manusia. Tapi, Dia itu siluman. Hantam dia. Hantam dia. Hantam dia. Hantam dia. Pukul dia. Hantam dia. Kalian tidak boleh ganggu dia. Ayo pergi. Siapa namamu? Linda. Jangan takut, Linda. Mulai sekarang aku jadi kakakmu. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Iya. Sini. Kamu pelan sedikit. Tidak ada yang berebut denganmu. Linda, enak tidak? Kalau enak, nanti kakak belikan lagi, ya? Kak, tunggu aku. Buruan berlutut. Berani-beraninya kamu pakai pakaian yang sama denganku. Aku tidak. Putra Pengawal, mahkota permaisuri. lepaskan Ampun. pakaiannya. Lalu hantam sampai mati. Jangan. Aku tidak. Aku tidak. Ampuni saya, permaisuri. Berhenti! Mohon putra mahkota dan permaisuri, ampuni putri hamba. Kamu hanya anak seorang menteri. Kamu berani pakai pakaian yang sama dengan permaisuriku? Berani-beraninya kamu. Ini penghinaan pada permaisuri. Kalian juga pantas mati. Keluarga Suwa berencana memberontak. Hantam mereka sampai mati. Kami tidak. Kamu tidak bisa menuduh kami seenaknya. Aku ini satu-satunya pewaris tahta. Kalau aku bilang kalian memberontak, kalian itu memang memberontak. Hajar mereka. Linda, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Putra mahkota itu sangat kejam. Jangan sampai dia menemukanmu. Dia akan hajarmu sampai mati. Kakak. Kasihan sekali. Keluarga ini kasihan sekali. Kenapa harus menyinggung putra mahkota? Dasar kejam. Kenapa? Musibah tak terduga. Siapa yang bisa tuntut Apa keadilan? masih bisa hidup? Ibu. Sungguh tak tega melihatnya. Sekarang hanya sisa dia. Kakak.
Iya. Bagaimana dia jalani hidup nantinya? Putra mahkota hanya sayang permaisuri. Putri keluarga Suwa pakai pakaian sama dengan permaisuri. Walau Pak Joko menjabat tinggi, tetap saja dibunuh. Apa yang bisa dilakukan? Garis keturunan kerajaan tipis. Kaisar mandul. Hanya putra mahkota berdarah keluarga kerajaan. Nanti kerajaan ini akan jadi miliknya. Bunuh seorang menteri. Tidaklah seberapa. Kalau permaisuri melihat adegan ini, reaksinya akan seperti apa? Bukannya Putra Mahkota mau datang cari aku? Kenapa belum datang? Putra mahkota begitu mencintai Anda. Pasti beliau sedang menyiapkan kejutan untuk Anda. Putra Mahkota! Permaisuri, Kenapa kamu tega padaku? Kamu berani bermain dengan Dayang untuk menghinaku? yang paling aku cintai hanya kamu. Dia yang menggoda aku. Aku akan hantam dia sampai mati. Sialan, kamu berani menggoda Putra Mahkota? Orang sepertimu dihajar mati pun ringan. Kamu... Orang seperti ini, begitu pandai menggoda orang, seharusnya diserahkan buat kaisar. Wanita ini jelas punya tubuh pesona. Badan kaisar yang lemah itu, kalau sampai dia sedot energinya, beliau pasti langsung mati. Nanti Anda bisa langsung naik tahta, kan? Benar. Nanti begitu aku jadi kaisar, aku bisa punya wanita cantik apapun. Pengawal, bawa dia ke kamar tidur ayah. Sialan ini berani menggoda putra mahkota. Dihantam sampai mati terlalu ringan. Setelah dia bunuh kaisar, aku akan buang dia ke jurang ribuan ular. Biar dia rasakan. Rasanya digigit ribuan ular. Tujuanku memang bukan putra mahkota, tapi kaisar saat ini. Asalkan aku mengandung anaknya kaisar, marga kerajaan yang diangkat jadi putra mahkota akan segera diturunkan. Hanya saja Paduka dijaga ketat. Kaisar, ini wanita cantik yang putra mahkota berikan. Kaisar, Putra mahkota jelas tahu kondisiku. Hanya sisa tenaga. Dia masih sengaja cari wanita cantik ini. Supaya aku menguras sisa energi terakhir hingga mati. Perhitungan yang licik. Karena aku mandul. Dan putra mahkota itu satu-satunya darah keluarga kerajaan. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Keluar. aku keturunan Nuah. Bukan saja sangat mudah hamil. Siapapun yang tidur denganku, cukup 7 hari saja. Bahkan tubuh yang sangat parah akan pulih seperti semula dan kembali perkasa. Kaisar, mohon sayangi Linda. Kalau Anda usir Linda, Linda pasti akan mati. Setelah aku mengandung anaknya kaisar, saat itu entah putra mahkota maupun permaisuri, aku akan buat mereka mati tanpa tempat dikubur. Kenapa aku merasa tubuhku ini agak membaik? Linda, apa yang kamu lakukan? Kaisar, hamba hanya ingin segera mengandung anak Anda. Aku ini mandul.
Tidak mungkin ada keturunan. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Kaisar, Masih kurang. Kalau begitu, aku akan membuatmu sampai puas. Kenapa masih terus minta air? Tubuh kaisar lemah tidak pernah menyentuh selir. Tapi kali ini sudah minta air berkali-kali. Terus ambil air. Benar-benar wanita penggoda. Goda ayah sampai tidak bisa turun ranjang. Ayah memang sudah sakit parah. Kata tabib, dia tidak akan bertahan. Sekarang energinya terkuras. Dia pasti akan mati. Begitu orang tua itu mati, aku akan jadi kaisar. setelah 7 hari, aku sudah berhasil mengandung anak kaisar, bahkan 3 bayi sekaligus. Aku ini keturunan Nuah. Setelah kaisar berhubungan denganku, tidak sampai 1 jam, kaisar pasti akan sadar kembali. Tubuhnya juga akan pulih sepenuhnya. Kalian tidak perlu beri hormat. Bangkitlah. Permaisuri, bagaimana rasanya duduk di kursi kaisar ini? Putra mahkota, harusnya panggil kaisar. Duduk di kursi kaisar ini sangat nyaman. Anda sudah lama mendambakan posisi ini, akhirnya terwujud. Ini berkat wanita penggoda yang lihai itu. Dia menggoda kaisar tua, tidak bisa turun dari ranjang. Tubuh ayah yang sakit itu pasti tidak akan sanggup tahan tuntutan wanita penggoda itu. Saat ini, orang tua itu pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Mari kita kasih tahu Ibu Suri. Biar Ibu Suri pergi periksa. Dan kalau sudah dipastikan dia mati, maka Anda bisa naik tahta. Ayo, Putra mahkota sangat kejam, mengabaikan nyawa rakyat. Kalau kerajaan ini jatuh ke tangannya, rakyat pasti tidak akan bisa hidup tenang. Rakyat akan menderita. Kaisar, kalau punya anak kandung sendiri, akan lebih baik. Semua ini salahku. Ibu Suri tidak perlu salahkan diri. Kaisar pasti akan diberkati. Kesehatannya pasti akan pulih suatu saat. Kamu tidak perlu hibur aku lagi. Aku bahkan tidak berani berharap. Ibu Suri jangan terlalu banyak bersedih. Hamba segera panggil tabib. Aduh. Berani-beraninya kamu. Kamu berani tabrak aku. pengawal, seret dia dan hantam dia sampai mati. Terus kasih makan anjing. Putra mahkota, ampun, hamba ini Bigita, pelayannya Ibu Suri. Ibu Suri sedang kurang sehat. Hamba tadi buru-buru pergi cari tabib untuknya, makanya tidak sengaja menabrak permaisuri. Mohon putra mahkota dan permaisuri ampuni nyawa hamba. Emangnya kenapa kalau kamu pelayan dekat Ibu Suri? Aku tetap pewaris tunggal tahta, kaisar masa depan. Itu artinya, kamu sudah berani tabrak permaisuri masa depan. Jadi kamu pantas mati. Beraninya pelayan ini tindas orang pakai posisi. Benar-benar cari mati. Pengawal, ambilkan cambuk yang direndam air cabai padaku. Peliharaanku kelaparan. Lempar pelayan hina ini. Berhenti!
Putra mahkota permaisuri, kalian keterlaluan. Dia pelayan setiaku. Nenek Suri, pelayan rendahan ini sembrono, menabrak permaisuri. Pelayan buta seperti ini, bagaimana bisa melayani Anda dengan baik? Aku ini sedang gantikan Anda menghukumnya. Kamu. Kaisar tua itu sudah mati. Sebentar lagi akulah kaisar kerajaan ini. Aku bisa lakukan apapun sesuka hati. Siapa yang bisa menghalangiku? Kaisar, seandainya bisa punya keturunan sendiri, aku pun tidak perlu. Hanya karena putra mahkota satu-satunya dari keluarga kerajaan terus mengalah padanya. Nenek Suri, katanya ayah meniduri seorang pelayan hina selama beberapa hari. Jangan-jangan tubuh kaisar... Apa? Tubuh kaisar tidak bisa meniduri selir. Aduh. Hanya dengan waktu sebatang dupa, tubuh kaisar bisa tergenerasi kembali dan pulih sehat. Begitu kaisar bangun dan tahu aku mengandung anaknya, aku mau lihat putra mahkota dan permaisuri. Masih bisa sombong atau tidak? Kamu. Minggir. Kaisar. Nak, bangunlah. Bagaimana kamu, nak? Sepertinya kaisar tua itu benar-benar sudah mati. Sekarang kerajaan ini punyaku. Kenapa mereka datang sekarang? Sekarang aku sedang hamil, tidak bisa memakai tenaga sihir. Aku harus cari cara agar bisa bertahan sampai kaisar sadar. Pelayan hinaan, kamu tahu ayah sedang sakit, masih menggoda sampai habis energi. Kamu yang bunuh ayah. Nenek Suri, ini pelayan hinaan itu. Dia tidak peduli kondisi ayah, menjeratnya selama seminggu, membuat ayah minta air ratusan kali. Dia yang buat ayah mati. Wanita hinaan ini seharusnya dikuliti, dirobek ototnya, dan dilempar ke jurang ribuan ular. Pengawal, seret dia ke bawah. Ibu Suri, hamba tidak menyakiti kaisar. Tubuh hamba istimewa, mudah hamil, dan cukup tidur bersama kaisar. Tubuh kaisar akan pulih dan panjang umur. Ibu Suri, kaisar sebentar lagi akan sadar. Anda bisa panggil tabib. Oh, jadi kamu ini yang katanya asal tidur denganmu, tubuh bisa sehat kembali dan mudah hamil. Kalau itu benar, kaisar sangat mungkin akan punya keturunan sendiri. Nenek Suri, dia pasti berbohong. Anda dan ayah mencari bertahun-tahun tapi tidak ada solusi. Mana mungkin dia orangnya? Dia hanya takut mati, makanya bohong. Masih berani omong kosong. Kita begitu ribut. Tapi ayah tidak bangun. Pasti terjadi sesuatu. Kamu yang membunuh ayah. Pantas mati. Ibu Suri, hamba tidak berbohong. Kaisar sudah mau sembuh, sebentar lagi akan bangun. Anda panggil tabib untuk membuktikan. Lalu, hamba sudah mengandung anak kaisar. Kamu sudah mengandung anak kaisar? Buruan bangkit, buruan. Kemari orang, pergi panggil tabib. Benar-benar mau cari mati. Kaisar sudah mandul, mana mungkin dia bisa hamil? Dia membunuh kaisar dan berani bohong soal anak kaisar. Dosanya makin bertambah. Dia sebentar lagi akan mati tanpa kuburan. Bagaimana kondisi kaisar? Kalau kaisar baik-baik saja, maka dia itu tubuhnya memang mudah hamil. Dengan itu kaisar bisa punya keturunan sendiri. Aku juga akan punya cucu kandung kaisar. Kaisar tidak ada denyut nadi sama sekali. Kaisar telah mangkat. Dia sudah mati. Kamu minggir! Nak! Bangunlah, nak! Sebentar lagi, aku akan jadi permaisuri yang memerintah kerajaan. Kaisar beneran mati. Kerajaan ini milikku. Ayah telah mangkat. Buruan bunyikan lonceng duka. Panggil semua pejabat tinggi ke istana buat makamkan ayah.
Jangan segel petinya. Kaisar masih hidup. Berani sekali kau. Omong kosong apa itu? Kamu membunuh kaisar, dosa besar. Kamu harus ikut dikubur bersamanya. Pengawal, lemparkan dia ke dalam juga. Jangan. Kaisar, kenapa kamu tidak bisa menahan diri? Sekarang lihatlah, kamu sudah mati. Tahta jatuh ke tangan putra mahkota dan permaisuri. Bagaimana nasib kerajaan ini nantinya? Rakyat pasti sengsara. Jangan. Semuanya gara-gara kamu. Kau yang membunuh anakku. Karena kamu seluruh kerajaan ini jadi hancur. Ibu Suri, tubuh hamba beneran mudah hamil. Tubuh kaisar kini sedang beregenerasi. Makanya tampak seperti mati suri. Tunggu dupa ini habis terbakar. Kaisar akan pulih dan terbangun. Kaisar akan segera dimakamkan. Kamu masih cari alasan. Pengawal, tampar mulutnya. Baik. Bukan. Jangan keras. Siapa suruh kamu omong kosong? Kamu hanya pelayan hina rendahan. Mana mungkin punya tubuh langka yang mudah hamil. Lagi pula ayah mandul. Begitu banyak selir mau memberinya keturunan tapi gagal. Kamu masih berani bermimpi hamil anak kaisar. Kau gila mengejar kekayaan dan kemuliaan sampai hilang akalmu. Hamba benar-benar tidak berbohong. Tunggu dupa ini habis terbakar. Kaisar akan pulih dan terbangun. Lagi pula, hamba sudah mengandung anak kaisar. Sekaligus 3 bayi. Kalian minta tabib beriksa denyut nadiku. Untuk membuktikannya. 3 bayi sekaligus? Kamu makin ngawur ya? Hah? Kamu masih berusaha nunda waktu? Pengawal, ikat dan kurung dia. Baik, tunggu. Sebentar lagi, dupa akan habis terbakar. Bagaimana kalau ternyata dia benar? Kalau begitu, kaisar benar-benar akan punya keturunan. Nenek Suri, kamu benar-benar sudah pikun. Apa Anda beneran ngira orang bertubuh muda hamil itu ada di mana-mana? Nenek Suri, dia hanya ingin menunda waktu pemakaman kaisar. Itu bisa mempengaruhi keberuntungan kerajaan. Kenapa diam saja? Kurang dia. Hamba beneran tidak berbohong. Kaisar masih hidup. Kaisar akan segera bangun. Putra mahkota sangat kejam. Kalau kerajaan ini sampai ada di tangan putra mahkota, itu akan benar-benar tamat. Ibu Suri, putra mahkota, kalau tubuhnya beneran mudah hamil, bisa buat kaisar bangun dan bisa mengandung anak kaisar. Kita tunggu saja. Pejabat-pejabat tinggi ini menentangku setiap hari. Kebetulan bisa sekalian menyingkirkan mereka. Kalian malah membela orang yang membunuh ayah. Kalian sekokolan sama dia. Kalian yang merencanakan membunuh ayah. Pengawal, seret dan penggal mereka. Beraninya kamu. Kami ini pejabat tinggi kekaisaran. Kamu membunuh tanpa alasan. Bagaimana rakyat bisa tunduk padamu? Aku satu-satunya pewaris tahta. Segera naik tahta. Seluruh kerajaan ini milikku. Aku bebas membunuh siapapun. Seret pergi. Kenapa diam saja? Buruan segel petinya. Baik. Jangan tunda putra mahkota naik tahta. Begitu putra mahkota naik tahta, aku akan jadi permaisuri. Nak, jangan. Mengapa kamu pergi begitu saja? Mengapa kamu tidak bisa memberikan keturunan, Nak? Kalau tidak, mana mungkin biarin yang diangkat ini satu-satunya darah kerajaan yang berlaga seenaknya. Jangan. Nak. Nak. Siapa yang mau kubur aku? Kaisar. Kaisar benar-benar bangun, Kaisar. Kaisar, kamu tidak mati. Syukurlah,
Syukurlah, langit memberkati kerajaan ini. Kaisar, Anda beneran sudah bangun. Hamba tahu Kaisar pasti diberkati. Aku sudah bilang Kaisar pasti baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Padahal sebentar lagi aku akan naik tahta. Kenapa Kaisar tua ini bisa hidup lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Posisiku sebagai permaisuri hilang begitu saja. Kaisar, Anda akhirnya bangun. Syukurlah. Hah. Sembrono! Aku belum mati. Siapa yang berani pakaian aku baju kematian? Aku merasa sekujur tubuhku penuh tenaga. Tubuhku seakan pulih sepenuhnya. Bahkan tenaga ringanku sudah kembali. Siapa yang begitu buru-buru? Mau mengubur aku hidup-hidup dan menyeret selirku ikut dikubur? Kaisar, putra mahkota, dan permaisuri yang ingin mengubur Anda dan hamba. Kaisar, hamba sudah bilang Kaisar hanya tertidur. Tapi putra mahkota dan permaisuri sama sekali tidak percaya. Mereka mau kubur Anda hidup-hidup. Hamba juga mau dikubur hidup-hidup. Untuk ikut jadi tumbal. Untung Kaisar bangun tepat waktu. Kalau tidak, Kaisar dan hamba pasti sudah mati. Kamu begitu berharap aku cepat mati? Ayah, mohon jangan marah. Waktu itu Anda memang sudah tidak bernafas. Tabib juga sudah memastikan. Nenek Suri juga tahu. Aku hanya ingin berbakti. Tidak tahu kalau ayah akan bangun lagi. Hamba sudah bilang, Kaisar akan bangun saat dupa habis. Tapi putra mahkota tak mau dengar. Seolah ingin cepat mengubur Kaisar. Takut Kaisar sempat bangun. Benar Kaisar, kami hanya bujuk saja. Tapi putra mahkota malah mau seret dan penggal kami semua. Bukan. Ayah, aku hanya takut Anda melewati jam terbaik untuk pemakamannya. Masih berani bantah? Aku rasa kamu emang tiap hari berharap aku cepat mati. Putra mahkota selalu sangat kejam. Ambisimu besar. Aku berkali-kali mau langsung lengserkannya. Tapi dia satu-satunya darah kerajaan. Kalau aku lengserkan dia, nanti tidak ada penerus. Nanti rakyat akan menjadi resah. Kerajaan tidak stabil. Pengawal, putra mahkota dan permaisuri berani lawan. Hantam masing-masing 50 cambukan. Kaisar bijaksana. Ayah jangan marah. 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 Ini baru permulaan. Kalian sudah membunuh semua keluargaku. Kalian harus membayar darah dengan darah. Kaisar sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada penyakit lagi. Syukurlah. Syukurlah. Kenapa dia tiba-tiba bisa pulih sepenuhnya? Padahal sebelumnya dia nyaris mati. Sialan, tahta permaisuriku. Kapan bisa aku dapat lagi? Ternyata kamu beneran punya tubuh muda hamil. Nak, kamu yang buat Kaisar pulih sepenuhnya. Ternyata kamu itu orang. Tubuh muda hamil yang aku cari belasan tahun. Aku tidak sangka. Kamu sendiri yang datang ke sisiku. Ternyata Linda beneran punya tubuh muda hamil. Apa yang telah aku lakukan? Aku malah memberinya sendiri ke sisi Kaisar tua. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu minta aku kasih Linda ke hadapan ayah, aku pasti sudah jadi kaisar sekarang. Bagaimana aku tahu tubuhnya muda hamil? Kalau tahu, dari awal sudah kubunuh. Tapi tenanglah. Asalkan kamu satu-satunya dari keluarga kerajaan, tahta ini pasti akan jadi milikmu. Benar. Asalkan aku satu-satunya pewaris, pada akhirnya aku pasti akan naik tahta. Kaisar, hamba ada kabar baik untuk Anda. Kabar baik apa? Jangan-jangan dia beneran hamil anakku. Akhirnya aku akan punya cucu kandung Kaisar. Apa maksudnya wanita ini? Dia sungguh mengandung anak Kaisar. Kalau begitu, tamatlah kita. Karena itu anak kandung ayah, sedangkan Anda hanyalah anak angkat. Tidak mungkin. Kaisar tua sudah mandul. Guru besar sudah meramal, bagaimanapun itu. Dia tidak mungkin punya anak. Kaisar, hamba sudah hamil. Kaisar, kamu kenapa? Kaisar! Kaisar! Pusing sekali. Lihatlah, sepertinya Kaisar tidak kuat lagi. Kaisar! Kaisar! Buruan cari tabib!
Kaisar kenapa begini? Kenapa tiba-tiba pingsan? Kaisar jangan sampai kenapa-napa. Kaisar tua padahal belum pulih. Sudah kuduga, tubuh muda hamil susah didapat. Sepertinya dia bukan orang itu. Ayah barusan hanya sadar sesaat sebelum ajal. Linda, apa yang terjadi dengan Kaisar? Kenapa Kaisar tiba-tiba pingsan? Ini, hamba. Kehabisan kata-kata ya. Tubuhmu jelas tidak muda hamil kan? Selama ini kamu nipu semua orang kan? Tubuh Kaisar sudahlah lemah, tapi kamu menempelnya berhari-hari. Sudah kehabisan tenaga. Tadi dia hanya sadar ini sesaat. harus bagaimana? Beliau bisa saja mangkat kapan saja kan? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kaisar? Karena Kaisar baru sembuh, makanya dia jadi mudah ngantuk. Dia akan segera bangun lagi. Nak bangunlah. Nak bangunlah. Nak, kamu bangunlah. Nak. Ada apa ini? Kaisar tua diguncang juga tak bangun. Pasti ada masalah. Kamu masih berani membantah? Orang mana lagi tidur kalau diguncang tapi tidak bangun? Tubuh ayah jelas-jelas ada masalah. Kamu tidak mau mengaku? Pengawal, siksa dia sampai dia mengaku bersalah. Yang kukatakan itu benar. Kalian tidak boleh begitu padaku. Pelan. Putra Mahkota. Penyebabnya masih belum jelas. Tunggu tabib periksa dulu. Benar, Putra Mahkota. Mungkin Kaisar memang hanya tertidur. Ada apa dengan kalian? Semua membela pelayan hina ini. Ayah diguncang juga tidak bangun. Jelas-jelas situasinya kritis. Nenek Suri, tubuh ayah tidak bisa ditunda lagi. Semakin ditunda, semakin berbahaya bagi ayah. Siapa tahu sekarang ayah sudah keracunan berat. Atau hanya tersisa satu napas terakhir. Harus cepat dipaksa selidiki apa penyebab Kaisar jadi tidak sadar diri. Tubuh Kaisar memang tidak boleh ada masalah sedikit pun. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Kaisar? Kenapa diguncang juga tidak bangun? Nah, cepat lihat. Dia sendiri saja sudah merasa bersalah. Tubuh ayah jelas bukan sekedar tertidur. Dia hanya sedang menunda waktu berharap ayah benar-benar mati. Jangan-jangan dia itu pengintai dari negeri musuh yang mau membunuh ayah. Aku bukan. Aku tidak. Pengawal, pukul dia sekerasnya. Aku mau tahu kebenarannya. Kalian tidak boleh memukulku. Aku sedang mengandung anak Kaisar. Kalau sampai ada apa-apa, Kaisar tidak akan memaafkan kalian. Kamu masih mau menakut-nakuti orang? Ayah memang terlahir mandul. Bagaimana mungkin kamu bisa mengandung anaknya? Aku sudah bilang tubuhku mudah hamil. Bukan hanya bisa membuat Kaisar pulih, tapi juga sangat mudah hamil. Makanya bisa mengandung anak Kaisar. Dia sebelumnya bilang sudah mengandung anak Kaisar. Jangan-jangan itu benar. Kalau dia benar mengandung anak Kaisar, maka Putra Mahkota bukan lagi satu-satunya pewaris. Kerajaan kita masih ada harapan. Kaisar terlihat begitu sehat. Tampaknya memang hanya tertidur. Barusan saat Kaisar bangun, aku terlalu bersemangat sampai lupa suruh tabib untuk memeriksa nadi Linda. Kalau benar aku bisa punya cucu kandung, itu akan bagus sekali. Putra Mahkota, tabib sebentar lagi tiba. Tidak usah terburu-buru. Terkait dia mengandung anak Kaisar atau tidak, tinggal tunggu diperiksa oleh tabib saja. Nenek Suri, kenapa kamu masih percaya padanya? Dia sudah membuat ayah setengah mati begini. Jelas-jelas dia sedang menunda waktu. Berharap ayah benar-benar mati. Hanya dengan segera paksa dia bilang itu baru mungkin bisa selamatkan nyawa ayah. Betul, Nenek Suri. Ayah sedang sekarat. Tidak bisa ditunda lagi. Kalian buru-buru ingin mencelakaiku. Karena takut aku beneran mengandung anak Kaisar. Status Putra Mahkota akan terancam. Kamu hanya pelayan hinaan. Mana mungkin bisa mengandung anak Kaisar? Berhenti omong kosong. Aku rasa saat ini kamu sedang cari mati ya? Ibu Suri, tolong percaya aku. Aku benar-benar mengandung anak Kaisar. Kalau terus dipukuli, anak ini bisa gugur. Kalian sengaja memfitnah dan memaksa aku untuk membunuh anak Kaisar. Masih berani menuduh kami? Putra Mahkota satu-satunya pewaris sah. Berhenti pura-pura. Aku tidak. Ibu Suri, tolong aku. Tolong. Sakit sekali. Perutku sakit sekali. Sakit sekali. Tolong aku. Berdarah. Banyak sekali darahnya. Ini keguguran dengan pendarahan hebat. Berarti dia benar-benar mengandung anak Kaisar. Cepat hentikan. Panggil tabib. Kenapa tabib belum datang juga? Kalau sampai cucuku yang sulit didapatkan ini benar-benar gugur,
maka aku bahkan sampai mati juga tak pantas hadapi para leluhur. Buruan, tabib! Buruan periksa dia. Bagaimana keadaannya? Lapor Ibu Suri, Selir memang benar sedang hamil. Dari nadinya, bayinya kembar 3. Aduh, kembar 3. Ternyata tubuhmu memang mudah hamil. Syukurlah, Kaisar akhirnya punya keturunan. Aku juga punya cucu kandung. Bahkan sekaligus 3 cucu. Kembar 3. Mereka semua adalah anak kandungnya Kaisar. Tidak seperti putra mahkota yang hanya anak adopsi dari keluarga lain. Mana mungkin dia bisa mengandung anak Kaisar? Tidak. Tidak mungkin. Aku satu-satunya pewaris sah. Mana mungkin dia bisa hamil? Sakit sekali. Buruan, lihat. Dia kenapa? Anak Kaisar sama sekali tidak boleh kena masalah. Anak Kaisar masih ada. Hanya ada tanda keguguran saja. Mulai sekarang kamu harus istirahat. Tidak boleh menerima tekanan apapun lagi. Dasar wanita rendah. Hampir saja kamu mencelakai anak Kaisar. Dosa besar. Cucu kandung yang aku tunggu dengan susah hampir saja dibunuh samamu. Putra mahkota, tolong hamba. Tunggu. Nenek Suri, kita semua sudah ditipu pelayan hina ini. Mana mungkin diagnosa hamilnya begitu cepat? Hamil, paling tidak butuh setengah bulan baru bisa terdiagnosa. Tabib, kamu periksa nadinya. Dia sudah hamil berapa lama? Dari nadinya terasa, paling sedikit sudah ada 1 bulan. Baru menemani beberapa hari. Mana mungkin sudah hamil sebulan? Jangan-jangan. Aku sudah bilang, pelayan hina ini mana mungkin mengandung anak ayah. Sifatnya memang liar. Dulu bahkan berani menggoda putra mahkota. Pasti ini adalah anak haram dengan pria lain, lalu mau ditimpakan ke ayah. Benar-benar dosa besar. Syukurlah, aku tetap satu-satunya pewaris sah. Bukan begitu. Karena tubuh hamba memang istimewa, janin bisa berkembang lebih cepat. Makanya nadinya terasa seperti sudah hamil sebulan. Diam! Pandai sekali kamu putar kata. Berani mengarang. Kamu anggap kami semua bodoh. Kau hanya mau pakai anak haram untuk mencemari garis kerajaan. Nenek Suri, dia berani pakai anak haram untuk mencemari garis kerajaan. Dia pantas dihukum mati. Dasar pelayan hina. Berani-beraninya kamu menipu aku. Sampai aku hampir percaya bahwa Kaisar beneran punya anak kandung. Kenapa kamu berani sekali? Ibu Suri, tubuh hamba beneran mudah hamil. Yang hamba hamil memang anak Kaisar. Cih, tubuh muda hamil itu adanya 100 tahun sekali. Kamu pelayan hina masih ngaku-ngaku. Pengawal, seret dia keluar dan penggal badannya. Kalian tidak boleh lakukan ini. Kalau Kaisar bangun, dia tidak akan mengampuni. Jangan. Jangan begini. Kalian bisa gawat kalau sampai ketahuan, Yang Mulia. Sudah sekarat tapi masih berharap Kaisar melindungimu. Nyawa sendiri saja belum pasti selamat, mau menolongmu. Jangan mimpi. Eksekusi. Ibu Suri, saya sungguh pewaris Kaisar. Dalam kandunganku benar-benar cucu Ibu Suri. Dasar pelayan hina. Nenek Suri tidak bodoh. Mana mungkin beliau tertipu olehmu? Ibu Suri. Semua bukti sudah jelas anak yang kau kandung hanya anak haram. Awalnya kukira benar anak itu cucuku. Tak kusangka aku ditipu. Saya hanya tidur dengan Yang Mulia. Yang Mulia juga tahu. Kalau Yang Mulia sadar, beliau bisa bersaksi. Kaulah yang membuatnya tak sadar. Kamu masih mengelak. Aku tahu. Kamu sengaja ingin membunuh ayah. Menghilangkan bukti. Lalu menjadikan anak haram itu sebagai pewaris. Bukan. Iya, dia pasti berencana membunuhnya. Membuat Yang Mulia tak sadar. Tidak. Lalu menjadikan anak haram itu pewaris untuk berebut tahta. Benar-benar terkutuk. Ini pemberontakan. Kenapa diam saja? Eksekusi sekarang. Jangan. Berhenti! Apa yang kalian lakukan pada Selir kesayanganku?
Syukurlah Yang Mulia sadar. Yang Mulia baik-baik saja. Yang Mulia terselamatkan. Dia baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Kenapa dia bangun lagi? Yang Mulia, Anda akhirnya sadar. Saya nyaris tak dapat melihat Anda lagi. Nak! Jangan khawatir. Tak ada lagi yang dapat menyakitimu. Ya. Yang Mulia, bagaimana perasaanmu? Baru tidur sejenak. Rasanya tubuhku bertenaga. Napasku juga lebih lega dari sebelumnya. Wah, syukurlah. Langit membantu kita. Yang Mulia, perutku sakit. Tabib, cepat periksa dia. Baik. Kalian berdua. Ya, kalian berdua. Aku memang tak sadar. Tapi aku masih awas. Aku dengar semua yang terjadi tadi. Saat aku tak sadar. Beraninya kalian mencelakai anakku. Kalian pantas mati. Yang Mulia, beliau hampir keguguran karena terlalu terkejut. Kandungannya kini terancam. Apapun yang terjadi, bayi ini harus selamat. Baik. Anak ini adalah cucu kandung yang lama aku nantikan. Kalau pewarisku terluka sedikit pun, akan kuhabisi kalian berdua. Pengawal! Ya. Ayah, mohon tenang. Anak dalam kandungan ini bukan milik ayah. Kalian baru tidur bersama 7 hari, tapi kandungannya sudah berusia 1 bulan. Pasti itu anak orang lain yang dipaksakan jadi pewaris ayah. Benar, Ayah. Kami juga menghukumnya karena kami ingin menjaga darah kerajaan. Yang Mulia, anak yang dia kandung sebenarnya anak yang mulia atau bukan? Ini menyangkut kemurnian darah kerajaan. Jangan sampai lalai. Mana mungkin aku tidak tahu. Itu anakku atau bukan? Saat pertama tidur denganku, dia masih perawan. Dia hanya tidur denganku. Oh. Apa mungkin anak di kandungannya itu sungguh pewaris kaisar? Lantas kenapa kandungannya sebesar itu padahal baru bersama 7 hari? Yang Mulia, saya pernah bilang kalau saya mudah hamil. Perkembangan janin juga lebih cepat dari rata-rata. Beberapa bulan lagi, saya juga bisa melahirkan. Beberapa bulan lagi, aku akan punya cucu kandung. Kalau begitu, hanya dalam beberapa bulan, Yang Mulia akan punya pewaris kandung. Linda, kamu memang keberuntunganku. Aku akan mengadakan upacara untuk mengangkatmu jadi selir keberuntungan. Terima kasih, Yang Mulia. Putra Mahkota, istri Putra Mahkota. Kalian berniat mencelakakan keturunanku. Mulai hari ini, jabatan kalian akan kucabut. Hukum cambuk 100 kali. Diusir dari Istana Timur. Sudah sepantasnya. Ayah, kami salah. Kami melakukan hal ini karena takut dia mencemari garis keturunan kerajaan. Mohon ampun. Ayah, ampuni kami. Kalian tak pantas menyebut ke ayah. Ayah, mereka. Ayah, ampun. Ayah, ampun. Ayah, ampun, ayah. Ayah, ayah, tolong ampun. Ayah. Mencabut gelar saja masih jauh dari cukup. Kalian membunuh keluarga kakakku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nyonya, ini hadiah Yang Mulia dan Ibu Suri.
Nyonya, kini Anda mengandung pewaris. Anda adalah orang terpenting di istana. Yang Mulia dan Ibu Suri memberi perintah agar Anda tak perlu berdiri. Terima kasih atas hadiah Yang Mulia dan Ibu Suri. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Padahal Anda harusnya bisa memaunkan kaisar kapanpun untuk membantu Anda. Kenapa malah sengaja menyengsarakan diri Anda hingga nyaris kehilangan anak itu? Karena dengan tuduhan percobaan membunuh pewaris, barulah Yang Mulia akan mencabut gelar mereka berdua. Kalau tidak, mereka akan dihukum ringan. Pergilah dan lihat bagaimana nasib mereka. Sakit sekali. Sakit sekali. Putra Mahkota, kini Anda bukan satu-satunya pewaris. Gelar itu bahkan sudah dicabut. Lalu kita bagaimana? Masih tanya? Ini semua salahmu. Kenapa salahku? Kalau kau tak cemburuan dan membuat Linda bersama dengan Kaisar, mana mungkin Kaisar sembuh dan punya pewaris? Itu kan karena aku terlalu cinta padamu. Kamu bilang sendiri, kalau hanya mencintaiku. Siapa sangka kamu malah bersama gadis sialan itu. Sekarang percuma menyalahkanku. Sudah terlambat. Lebih baik pikirkan bagaimana jadi putra mahkota lagi. Aduh. Kalau aku bukan lagi pewaris tunggal, carilah cara untuk kembali jadikan aku pewaris tunggal. Tua bangka itu mencabut gelarku juga karena sudah punya pewaris. Kalau pewaris itu tak selamat, dia pasti kembali menjadikanku putra mahkota. Jadi, apa rencanamu? Mereka akan mengadakan upacara pengangkatan kan? Saat itu, semua orang akan menyaksikan selir itu keguguran. Aduh. Atas mandat langit, Kaisar memerintahkan Linda dari keluarga Sua yang cantik dan berbudi pekerti untuk berjasa mengandung pewaris tahta. Hari ini akan diangkat sebagai selir keberuntungan, pemimpin harem. Demikian. Terima kasih Yang Mulia. Semoga panjang umur. Berdiri. Terima kasih, Nyonya. Nyonya selir keberuntungan, ampuni kesalahan kami. Ini hadiah dari kami sebagai ucapan permintaan maaf. Kami harap dapat diterima. Kalau Anda menolak, mungkin masih anggap kami rendah. Tubuhnya istimewa. Barang yang disentuhnya harus kuawasi sendiri. Ini menyangkut anak kaisar, tak boleh ceroboh. Ibu Suri bijaksana. Keturunan kerajaan sangat berharga. Kita tak boleh ceroboh. Jangan khawatir, aku masih ada langkah cadangan. Saat ini, kita tak akan bisa meracuninya atau memberi barang. Apa rencanamu? Ini adalah kelopak merah. Ini hanya berbahaya bagi ibu hamil. Kalau menciumnya, dia akan langsung keguguran dan tak lagi bisa mengandung. Nanti juga kamu akan tahu. Pelan-pelan.
Aku akan kembali jadi pewaris tunggal. Ada apa? Yang Mulia, Sayangku, perutku sakit. kamu kenapa? Cepat, panggil tabib. Aduh, banyak darah. Selir keberuntungan. Kamu kenapa? Pewaris tahta. Tak apa-apa kan? Kenapa tiba-tiba banyak darah? Di perutnya dikandung pewaris tahta yang susah payah didapatkan. Jangan sampai celaka. Dia kena juga. Itu adalah obat yang kubeli dengan mahal. Linda, kamu tak hanya akan keguguran, tubuhmu juga akan rusak dan jadi mandul. Linda, habis sudah riwayatmu. Aduh, sepertinya keguguran. Habislah, darahnya banyak sekali. Bayi di perutnya. Mungkin tak akan bisa selamat. Sayangku, Kenapa jadi begini? Aduh, keturunan itu tak mudah didapatkan. Aku susah payah punya cucu, tapi kini sudah tak ada. Yang mulia, Nyonya kurang beruntung dan gagal melahirkan ahli waris Anda. Jadi mantan putra mahkota adalah satu-satunya pewaris. Demi keseimbangan, mohon kembalikan gelar beliau. Mantan putra mahkota jadi pewaris tunggal. Dia orang kejam. Ya Tuhan, tegakah engkau menghancurkan kerajaanku? Kami telah menyinggung mantan putra mahkota. Kini dia jadi pewaris tunggal. Kami pasti akan dihabisi. Habis sudah habis. ternyata di kehidupan ini aku sungguh tak bisa memiliki keturunan. Yang mulia, kalau kejadian ini menyebar, rakyat akan takut dan gelisah. Nanti bisa terjadi kerusuhan. Kita harus mengembalikan putra mahkota untuk menenangkan hati rakyat. Yang mulia, sepertinya jalan satu-satunya adalah mengembalikan gelar putra mahkota. Yang mulia, demi stabilitas kerajaan, mohon kembalikan gelar beliau. Bagus, aku bisa kembali punya posisi. Sayang. Yang mulia. Yang mulia. Jangan. Sayang. 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 Mohon kembalikan gelar putra mahkota. Oke. Dengan ini, ku kembalikan gelarmu. Tunggu, Ayah. Aku bersedia kembali. Asal Ayah menghukum selir iblis ini. Putra mahkota jelas ada dendam. Kau mengancamku. Saya tak berani. Tapi selir iblis itu membuat hubungan kita renggang. Terlebih lagi, baru diangkat jadi selir. Langit langsung membuatnya keguguran. Artinya dia bukan keberuntungan, melainkan malapetaka. Dia tak pantas menerima rahmat Ayah. Membiarkannya hanya akan mendatangkan malapetaka. Mohon eksekusi dia untuk menenangkan hati rakyat. Mohon eksekusi dia segera, Yang Mulia, untuk menenangkan hati rakyat. Mohon eksekusi dia untuk menenangkan hati rakyat. Putra mahkota benar-benar congkak. Bahkan berani mengancam kaisar. Ya Tuhan, lihatlah. Orang ini tak pantas jadi putra mahkota. Mohon lindungi Linda. Tolong jaga kandungannya. Linda, perempuan licik ini, sudah keguguran. Kaisar belum rela menghukumnya. Berhubung Ayah tak rela, demi kerajaan, biarkan anak Ayah yang jadi orang jahat menjaga. Seret iblis itu dan pancung dia. Siapa bilang aku keguguran? Siapa bilang aku keguguran? Bagaimana bisa? Dia kena racun. Harusnya dia sudah keguguran. Kenapa malah sadar kembali dan segar bugar begitu? Sayang, kamu sudah sadar?
Apa perutmu sakit? Yang mulia, aku tak apa. Bayi kita juga baik-baik saja. Bayinya tak apa? Aduh, syukurlah. Cucuku masih ada. Lantas tadi kenapa? Aku kaget sekali. Mustahil, kau bohong. Pendarahannya tadi banyak sekali. Jelas itu keguguran. Kini kau pasti pura-pura. Di kandunganmu sudah tak ada lagi janin. Ayah, dia keguguran. Aku pewaris saya satu-satunya. Lekas hukum mati dia. Kalau tidak, aku akan tinggalkan istana. Jadi biksu dan tak kembali. Yang mulia, jangan korbankan kerajaan demi seorang wanita yang entah dari mana. Kerajaan akan goyah dan negara akan kacau tanpa penerus. Kalian sungguh tak tahu malu. Beraninya mengutuk pewaris kaisar. Sayangnya, langit melindungi anak dalam kandunganku. Biar tabib istana yang memeriksa. Tak boleh ada masalah. Ini adalah anak yang didapatkan kaisar dengan susah payah. Putra mahkota, kandungan wanita ini sungguh tak apa. Mustahil. Dia terkena racunku pasti keguguran. Racun itu sangat kuat. Bagaimana pewaris kaisar? Yang mulia kaisar, Ibu Suri, anak selir keberuntungan, sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Aduh. Sayang, kamu sungguh beruntung. Mustahil. Tabib bodoh itu pasti salah baca nadi. Tadi dia pendarahan banyak sekali, bahkan sampai pingsan. Mana mungkin anaknya baik-baik saja? Racun putra mahkota memang kuat. Orang biasa tak hanya keguguran, bahkan juga ikut mati. Sayangnya aku keturunan Dewi, yang lebih kebal. Tak butuh waktu lama untuk menetralisir racunnya. Nampaknya kau kecewa melihat janinku masih sehat. Ayah, bukan begitu. Semua ini demi kerajaan. Dia jelas pura-pura tak keguguran. Kalau dia gagal melahirkan keturunan, bagaimana ayah menjelaskannya pada rakyat? Benar, Ayah. Bisa jadi iblis itu bersekongkol dengan tabib untuk menyembunyikannya. Lalu nanti dia mengganti bayinya dan mengacaukan garis keturunan. Ayah, jangan percaya padanya. Yang mulia, berhubung ada yang curiga, saya bersekongkol dengan tabib. Lebih baik panggil semua tabib istana untuk memeriksa saya. Tak mungkin saya seberkuasa itu hingga bisa mengendalikan semua tabib. Benar, Yang Mulia. Kita harus hati-hati. Ini perkara besar, jangan sampai ada kesalahan. Oke, panggil semua tabib. Dengan tabib sebanyak ini yang memeriksa Linda, dia pasti ketahuan. Yang mulia, dalam kandungan Nyonya ada janin yang sangat sehat. Tabib bodoh, selanjutnya. Pasti ada masalah. Yang mulia, janin Nyonya sehat. Oke. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Selanjutnya. Janin Nyonya sehat. Yang mulia, Ibu Suri, jangan khawatir. Janinnya sehat. Yang mulia, Ibu Suri, jangan khawatir. Janinnya sehat. Tabib sebanyak ini menyatakan janinnya sehat. Tak mungkin salah. Yeah. Cucuku pasti baik-baik saja. Syukurlah. Langit melindungi kita. Beri mereka banyak hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Mustahil. Pasti ada kesalahan. Anak dalam perutnya tak mungkin masih hidup. Bagaimana kalian memeriksa nadi? Itu. Mantan putra mahkota, bagaimana Anda yakin sekali kalau anak dalam rahimku sudah tak ada? Apa mungkin Anda melakukan sesuatu pada janinku? Jangan menuduh seenaknya. Aku hanya memedulikan garis keturunan kerajaan. Aku tak melakukan apapun. Sungguh tak melakukan apapun. Lantas mengapa kau bersikeras kalau anakku sudah tiada?
Karena aku menaruh racun yang sangat berbahaya di bunga itu. Racun penggugur kandungan. Dan membuat mandul pada ibu hamil. Kalau tubuhnya agak lemah. Orang itu juga bisa mati. Hah? Putra Mahkota, diam. Omong kosong apa itu? Omong kosong apa? Bukannya kau juga tahu? Obat itu mahal sekali. Kalau aku jadi pewaris tunggal, tak seorang pun bisa menghalangiku. Mau itu anak kaisar sekalipun. Beraninya kau mencoba membunuh anakku dan bersikap tak tahu malu. Orang ini sungguh tak tahu aturan. Yang mulia, dia harus dihukum. Yang mulia, Nenek Suri. Dia sudah gila dan berkata sembarangan. Dia tak melakukan hal itu. Berlutut. Tidak, Ayah. Aku tak mencoba membunuh pewaris. Tadi aku terkena jampi-jampi. Entah bagaimana jadi sembarang bicara. Aku tak melakukan hal itu. Kebenarannya bisa dicek tabib istana. Periksa. Baik. Oh. Ini, ya Tuhan, ini adalah obat legendaris yang paling kuat dan mematikan. Begitu wanita hamil menciumnya, pasti akan keguguran dan tak bisa diselamatkan. Melihat selir keberuntungan tak terluka, pasti langit telah melindungi kerajaan. Beraninya? Mau bilang apa lagi? Buktinya sudah sangat jelas. Beraninya kau mencelakai anakku. Ku habisi kalian. Penjaga, segera seret kedua orang ini dan penjarakan mereka. Siksa mereka berdua. Ayah, jangan. Penjara itu sangat mengerikan. Siapapun yang masuk tak akan keluar. Ampun, Ayah. Ampun, Ayah. Ampun, Ayah. Ini semua perbuatannya. Aku tidak tahu. Ampun, Ayah. Ampun, Ayah. Nekat sekali. Ayah. Beraninya mereka pantas mati. Hampir saja kita kehilangan penerus. Ini baru dimulai. Selanjutnya, kubuat kalian memohon untuk dibunuh. Hormat pada Nyonya. Bagaimana mantan putra mahkota dan istrinya? Mereka disiksa lumayan parah. Mari kita lihat. Baik. Berhenti, sakit sekali. Aku ini pewaris tahta. Beraninya kalian padaku. Kalau aku keluar, habis kalian. Ku beritahu kalian, ayah kandung putra mahkota adalah panglima besar. Berjasa menyelamatkan kaisar. Pikir baik-baik. Apa yang terjadi jika menyiksa kami? Memangnya kenapa? Negeri ini milik kaisar. Kau bilang begitu karena mau memberontak. Brengsek. Yang mulia Selir. Berikan cambuknya. Kalian pergilah. Baik. Kamu yang membuatku begini. Kau pantas mati. Kalianlah yang pantas mati. Sepertinya kau masih belum paham situasinya. Mulai hari ini, aku adalah satu-satunya selir yang mengandung anak kaisar. Sementara kalian hanyalah tahanan. Ini semua karenamu. Di antara kita tak ada masalah. Kenapa begini kepada kami? Tak ada masalah. Kalian masih ingat keluarga Suah? Keluarga Suah? Seorang putri menteri saja berani pakai baju yang sama dengan istriku. Beraninya. Ini namanya penghinaan. Kalian pantas mati. Keluarga Suah berencana memberontak. Pukul mereka sampai mati. Benar katamu, ada keluarga Suah yang menghinaku. Namamu juga Suah. Apa hubunganmu dengan mereka? Kakakku, tak sengaja pakai baju yang sama denganmu. Kau malah menelanjanginya dan membunuh seluruh keluarganya. Kau juga. Hanya karena kau pewaris tunggal. Kau tak tahu batasan dan tak menghargai nyawa orang. Membunuh orang tak bersalah. Kau kira dirimu yang terhebat.
Lalu aku akan hancurkan semua yang kau miliki itu. Ini aku mengandung pewaris tahta kandung. Sementara kau hanya seorang pewaris yang tak ada hubungan darah. Di hadapan anakku, kau bukan apa-apa. Kini nyawamu ada di tanganku. Kau bisa hidup atas kehendakku. Matimu pun ada di tanganku. Putra mahkota yang agung, ternyata nyawamu akan ada pada orang yang selama ini kau pandang rendahan. Bajingan. Ternyata selama ini kau masuk ke istana untuk balas dendam padaku. Ku bunuh kau! Tolong! Ya! Bagus. Kau masih mau mencelakai anakku. Hukumanmu sepertinya terlalu ringan. Selirku, kau baik-baik saja? Aku hanya menjenguknya untuk memberinya nasihat. Kenapa dia malah bilang kalau dia juga keturunan kerajaan? Ayahnya adalah Jenderal Adi. Aku tak mau Anda bersiteru dengan beliau. Juga tak mau Anda kesulitan. Siapa sangka dia menginginkan nyawaku dan anak di kandunganku. Ayah, bukan begitu. Dialah yang punya niat jahat untuk balas dendam. Dia adalah sisa keluarga menteri. Mantan putra mahkota, jelas kaulah yang mempersembahkanku pada Paduka. Kini kau memfitnahku. Aku hanya ingin menasihatimu. Kenapa kau malah menuduh seenaknya? Bukan, ayah, sungguh tidak begitu. Dia sisa keluarga Suwa. Periksalah. Yang mulia, aku bukan. Diam! Jelas kaulah yang berniat mencelakai selir kesayanganku dan juga anakku. Kau masih belum jerah? Kau jangan pernah berharap. Kau punya tangan lagi. Pengawal, bawa alat penyiksa. Hancurkan ke-10 jarinya. Ayah, mohon ampun, saya tak berani. Ku dengar mereka berdua punya cinta yang sangat mendalam. Istrinya tak mungkin tega dan mau ikut menanggungnya. Tidak. Yang mulia, cinta mereka begitu dalam. Bagaimana kalau biarkan beliau ikut merasakan hukuman itu? Oke. Ku dengar nasihatmu. Penjaga, berikan dia juga alat penyiksanya. Jangan. Tak mau. Ayo. Kakak, sudah lihat kan? Orang yang membunuhmu tak akan kubiarkan hidup enak. Putra mahkota, Linda tak akan menyerah begitu saja. Kita tak akan disiksa sampai mati di sini, kan? Ayahku adalah Jenderal Adi. Kaisar tak akan berani membunuh kita. Dulu saat gelarku dicopot, aku sudah mengirim surat. Ayahku pasti segera datang. Nanti kita bisa selamat. Lalu semuanya akan kubalas berlipat ganda. Jalang itu pasti mati. Aduh, sakit. Tidak sakit. Sakit. Yang mulia, apa Jenderal Adi akan kembali? Pasti karena mantan putra mahkota berkata sesuatu hingga mengabaikan peperangan di perbatasan. Yang mulia, apa mungkin lebih baik bebaskan saja mereka berdua? Jangan sampai Yang mulia kesulitan saat Jenderal Adi kembali. Selirku, mereka memperlakukanmu begitu, bahkan mau mencelakai anak kita. Kalau tak kuhukum, aku yang mengkhianati kalian. Bukankah anak kita baik-baik saja?
Daripada marah, aku lebih tak ingin Yang Mulia kesulitan. Serahkan mereka berdua ke biro cuci istana. Jadi mereka dihukum, tapi tak perlu membunuh mereka. Langsung membunuh mereka terlalu baik bagi mereka. Aku ingin mereka menjalani neraka di dunia. Oke, ku dengar katamu. Hatimu memang mulia. Sakit sekali. Bajingan itu berani menyiksa kita begini. Putra Mahkota, tanganku sakit. Bisa bantu cucikan? Aku saja tak menyuruhmu. Ini cuci sekalian ya. Putra Mahkota, aku tak mampu lagi. Kalau cuci lagi, tanganku bisa hancur. Aku juga. Tak berguna. Apa yang kau lakukan? Pergi. Lekas cuci. Jangan tidur kalau belum selesai. Kamu! Tunggu saja. Dia punya banyak sekali musuh. Di istana, banyak orang yang pernah dia tindas. Kini dia jatuh dari kejayaan. Banyak yang berebut untuk menendangnya. Hari-hari mereka tak akan mudah. Putra Mahkota, apa aku akan mati? Tubuhku sakit semua. Tanganku juga sakit. Kakiku juga. Mengapa ayah belum kembali? Aku sudah tak tahan. Anda berdua. Kalian berdua dipanggil menghadap pada Yang Mulia. Apa mungkin ayah sudah kembali? Perang di perbatasan belum selesai. Mengapa kau bergegas untuk kembali? Takutnya Anda akan percaya fitnah dan membunuh anak saya kalau saya terlekas kembali, Yang Mulia. Dia adalah pewaris tunggal dari kerajaan. Kenapa Anda terbutakan? Kaisar menyiksa anakku hingga begini. Benar-benar keterlaluan. Ayah, akhirnya ayah kembali. Aku hampir tak bisa bertemu denganmu. Apa ayah? Kau sudah diangkat anak oleh Kaisar. Beliaulah ayahmu. Jenderal Adi, ucapanmu keliru. Dulu aku tak punya keturunan, jadi orang ini bisa saja menjadi pewaris tunggal. Karena itu aku terpaksa mengangkatnya jadi anak. Berhubung aku sudah punya anak sendiri, dan kembar 3 pula, sekarang dia bisa kembali ke sisimu untuk terus berbakti. Yang Mulia. Aku lelah. Jenderal Adi juga sudah pasti lelah, bukan? Pergi beristirahatlah. Baik. Ayah, bagaimana ini? Kaisar sudah punya anak dan langsung membuangku. Tahta kerajaan itu gagal kita dapatkan. Usaha kita selama bertahun-tahun hilang begitu saja. Kaisar terlalu cepat berbangga diri. Anaknya masih belum lahir. Tapi dia buru-buru menyingkirkanku. Kehamilan itu bisa gagal. Kalau anaknya tak ada, dia pasti akan memohon padamu untuk kembali. Ayah, maksudnya... Jenderal Adi telah kembali. Kini mantan putra mahkota punya pelindung. Kita tak dapat menyiksa mereka lagi. Sayang sekali. Ku dengar Adi banyak mengirim wanita pada Paduka. Mereka tak akan melepaskanmu begitu saja. Bagaimana? Kalau mau menghancurkannya, kita buat dia gila dulu. Mantan putra mahkota kira Jenderal Adi adalah pelindungnya. Aku akan buat dia lihat sendiri. Bagaimana caraku menghancurkan pelindungnya itu? Nyonya,
Ibu Suri mengirim sup sarang burung. Sampaikan ucapan terima kasihku. Masukkan ramuan ini ke sup itu. Setelah Linda minum, dia dan janinnya akan langsung mati. Setelah berhasil, aku akan berikan kekayaan padamu. Baik. Di istana aku punya banyak mata-mata. Membunuh Linda bukan hal sulit. Aku tak berselera. Untukmu saja. Minumlah. Ibu Suri, memberikan ini pada Anda. Saya tak berani. Tak berani minum. Apa sup ini sudah dicampurkan sesuatu yang bisa membahayakan? Tidak. Mau tidak mau kau harus meminumnya. Tidak. Saya tidak mau minum. Minum. Barang dari Ibu Suri selalu dikirimkan kemari oleh pelayan khusus. Beliau tak pernah membiarkan pelayan asing membawakannya. Buang dia ke depan kediaman Jenderal Adi. Oh, Linda, beraninya kau menentangku. Aku akan buat kau menyesal. Tak ada darah. Bantal. Padahal tadinya ini orang. Ayah, sudah setengah tahun. Semua mata-mata kita sudah habis. Wanita dan janinnya masih selamat dan sehat. Ini aneh sekali. Bagaimana? Benar, Ayah. Linda mudah hamil. Dia akan segera melahirkan. Begitu dia melahirkan, putra mahkota bukan lagi pewaris tunggal. Kita pasti habis. Aku sudah kirim banyak orang, tapi semuanya gagal. Ada apa padanya? Ini Linda ini mungkin bukan manusia, melainkan siluman ular. Benar, Jalang itu pasti siluman ular. Maka dari itu kita tak dapat membunuhnya. Bagaimana ini? Lawan kita siluman ular, bukan manusia biasa. Linda, jangan takut. Putra mahkota itu sangat kejam. Jangan sampai dia menemukanmu. Dia akan menghajarmu sampai mati. Keluarga Sua harusnya sudah mati semua. Kenapa masih tersisa? Linda pasti adalah ular kecil itu. Makanya dia membalas dendam. Ayah, Linda adalah siluman ular. Sulit melawannya.
Apa yang kita lakukan? Untuk apa kita turun tangan sendiri? Kalau semuanya melihat sendiri, kalau dia adalah siluman ular, kaisar dan para menteri lah yang akan membakarnya hidup-hidup. Kalau kaisar tahu bahwa selir kesayangannya itu adalah siluman ular, dia sendirilah yang akan membunuh wanita itu. Kalau Ibu Suri dan para menteri lihat wanita yang melahirkan keturunan bagi kaisar itu ternyata adalah siluman, ekspresi mereka pasti akan menarik. Aku sudah tak sabar melihat pemandangan itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan agar semuanya melihat bahwa Linda siluman ular? Dulu aku pernah berkenalan dengan seorang biksu. Dia bilang, saat melahirkan adalah saat mereka yang paling lemah. Kalau kita menaburkan arsenik di kamarnya, saat dia melahirkan, saat itu, dia pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Nyonya, lebih kuat. Dorong lebih kuat. Nyonya, ini anak pertama Anda. Dan juga anak kembar pula. Persalinannya akan lebih sulit. Tarik napas dalam-dalam. Jaga stamina Anda. Cepat. Saat aku melahirkan adalah saat aku paling lemah. Jangan sampai ada masalah apapun. Nyonya, lebih kuat lagi. Ini sudah lama sekali. Tolong langit menyertainya. Ini keturunan kaisar. Harus dilahirkan dengan selamat. Bayi di dalam adalah masa depan kerajaan kita. Jangan sampai terjadi apa-apa. Yang mulia, persalinan adalah urusan yang najis bagi wanita. Khawatir sekalipun Anda tetap tak boleh masuk. Kalau sampai menabrak energinya, kerugiannya justru lebih besar. Selir keberuntungan juga akan merasa bersalah. Ayah, kenapa dia belum menunjukkan wujud aslinya? Kalau menunggu lagi, dia bisa keburu melahirkan duluan. Kenapa buru-buru? Aku punya cara sendiri. Saya sudah menaburkan arsenik saat mereka lengah. Ular paling takut pada arsenik. Aku sudah suruh orang menaburkan bubuk itu di kamarnya. Kini dia pasti akan menampakkan wujud aslinya. Saat ini ada kaisar, Ibu Suri dan para menteri. Semua orang akan lihat sendiri saat Linda menunjukkan wujud aslinya. Dia tak akan bisa berdalih lagi. Sekali wujud aslinya terlihat, dia dan anaknya pasti dibakar hidup-hidup. Putra mahkota, kau akan jadi pewaris tunggal. Gelar putra mahkota dan kaisar akan jadi milikmu. Kali ini, aku tak akan langsung setuju untuk kembali jadi putra mahkota. Dia harus mundur dari tahta dan berikan posisinya padaku. Kalau tidak, aku tak mau jadi putra mahkota. Biar saja negara ini kacau. Nyonya, lebih kuat. Lebih kuat, Nyonya. Kenapa ada arsenik? Bagaimana ini? Aku hampir tak bisa menahan wujud asliku. Di sini ada banyak orang. Kalau aku berubah, habis sudah aku. Nyonya, lebih kuat lagi. Sudah mau lahir. Lebih kuat, ayo. Lebih kuat, ayo. Nyonya, ada yang aneh. Kenapa mirip sebuah telur? Nyonya, ada yang aneh. Kenapa mirip sebuah telur? Kamu, lihatlah lagi. Pasti salah lihat. Nyonya, saya salah lihat. Pasti karena saya terlalu gugup. Ini kepala bayi. Lebih kuat lagi, Nyonya. Sudah mau keluar. Pertanda buruk, langitnya berubah terlalu cepat. Langit sudah makin gelap. Kenapa belum ada tanda-tanda juga? Tapi bilang, proses persalinan agak sulit karena bayinya kembar. Jangan sampai ada masalah. Ayah, ini... Ayah,
Langitnya sudah gelap, kenapa dia masih belum menampakkan wujud asli? Apa mungkin ada masalah? Kita sudah menaburkan arsenik dari tadi. Harusnya dia sudah berubah wujud. Nyonya, kerahkan tenaga Anda. Anak Anda sudah mau keluar. Lebih kuat. Tidak bisa, aku sudah tak kuat lagi. Wujud asliku akan terlihat. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu pada selirku? Itu cucu kandungku. Tidak boleh terjadi sesuatu padanya. Itu keturunan kandung kaisar. Tidak boleh terjadi sesuatu. Mengapa ada suara teriakan? Jangan-jangan dia kembali ke bentuk semula. Ya mulia, sebaiknya kita masuk untuk melihat. Janin Linda itu darah dagingmu. Tidak boleh terjadi sesuatu padanya. Benar. Aku mau masuk melihat Linda dan bayi. Berhenti. Linda sedang melahirkan di dalam. Bagaimana boleh masuk? Kalian ingin merusak reputasi Linda. Kalau begitu, aku masuk. Kaisar, tempat melahirkan adalah tempat ternoda. Bisa membentur energi baik Kaisar. Tenang saja. Kalau terjadi sesuatu pada Linda di dalam, para bidan akan melapor. Ayah, Ibu Suri tidak izinkan kita masuk. Meski Linda kembali ke bentuk semula, juga tidak ada yang tahu. Ayah, jika tidak masuk juga, mungkin saja dia sudah jadi manusia. Aku sudah suruh orang siramkan banyak arsenik. Tidak mungkin secepat itu kembali ke bentuk manusia. Ini. Apa ini? Ada apa ini? Kenapa di dalam istana Linda ada bayangan ular? Sepertinya ular raksasa, menakutkan sekali. Ya mulia, Ibu Suri. Di dalam ada ular yang sangat besar. Linda dan bayinya dalam bahaya. Kita harus segera masuk untuk melihat. Kaisar! Kaisar, jangan masuk. Ruangan ini ternodai. Aku baik-baik saja. Mengapa bisa begini? Dia ingin menutupi bentuk semulanya. Jangan harap. Kaisar, Ibu Suri. Di dalam ada ular yang sangat besar. Mungkin selir Linda kesakitan saat bersalin tidak menyadarinya. Jika berlama-lama lagi, takutnya keturunan Kaisar sudah disantap ular itu. Anda tidak bisa biarkan keturunan Kaisar celaka. Hamba, mohon maaf. Linda, bagaimana? Apakah ular itu ada menyakitimu? Ada apa ini? Kenapa dia tidak kembali ke bentuk semula? Aneh, di mana ular itu? Ular sebesar itu menakutkan sekali. Mana mungkin mendadak hilang begitu saja? Benar, ular sebesar itu tidak mungkin bisa bersembunyi. Harusnya bisa langsung terlihat. Kaisar, ular apa? Kenapa? Aku tidak mengerti. Tadi di ruanganmu ada bayangan ular yang sangat besar. Apa kamu tidak melihatnya? Ular sebesar itu, selir tidak mungkin tidak melihatnya. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Selir bukan tidak melihatnya. Tapi selir adalah ular itu. Ular sebesar itu pasti siluman. Tadi selir berubah menjadi ular dan menakuti para bidan dan pelayan sampai pingsan, kan? Iya benar. Kamu sama sekali bukan muda hamil. Kamu siluman ular. Makanya secepat itu janinmu terbentuk. Kaisar, perkataan mereka sungguh keterlaluan. Mana mungkin aku siluman ular? Mereka jelas-jelas memfitnahku. Aku paling tahu jelas. Silirku manusia atau siluman.
Yang mulia, Anda jangan tertipu olehnya. Kalau dia bukan siluman ular, lantas apa bayangan ular raksasa yang kita lihat tadi? Tidak mungkin semua orang bersamaan rabun, kan? Semua orang melihatnya. Semua orang melihatnya. Iya. Jangan-jangan iya yang kalian lihat. Ini ular peliharaanku. Bayang ular itu begitu besar. Mana mungkin ular ini? Oh, Apakah ini yang kalian semua lihat? kalau begitu, seharusnya iya. Aku tahu. Semakin dekat dengan lilin, bayangan sesuatu itu akan semakin besar. Kaisar, aku juga tidak tahu sudah berbuat salah apa kepada Jenderal Adi, sehingga dia memfitnahku seperti itu. Perutku sakit sekali. Anak-anak tidak terkejut kan? Jenderal Adi, kamu sudah memfitnah selir itu siluman ular. Juga menerobos masuk ke dalam kamarnya. Hampir saja menakuti bayiku. Hukuman apa yang harus diberikan padamu? Jika terjadi sesuatu kepada keturunanku, aku tidak akan memaafkanmu. Ini... Ayah, selir siluman sialan ini ternyata begitu licik. Malah menyalahkan kita. Bagaimana ini? Ayah, pikirkan caranya. Ular ini licik. Kaisar, hamba tidak berbohong. Para bidan dan pelayan ini pasti pingsan karena melihat sesuatu hal yang menakutkan. Jika mereka bangun, maka bisa tahu apakah selir Linda adalah siluman ular, bukan? Memang benar. Jika bukan karena mereka melihat hal yang menakutkan, mana mungkin semuanya bisa pingsan? Selirku, kenapa mereka mendadak pingsan semua? Aku tidak tahu. Tadi aku juga tidak tahu. Tadi perutku sakit sekali, jadi tidak memperhatikannya. Selir bukan tidak perhatikan, tapi tidak tahu harus menjawab apa, kan? Pelayan, ambil air dan siram mereka. Pelayan, cepat siram mereka. Jika mereka sadar, masalah Linda adalah siluman ular tidak bisa ditutupi lagi. Dia menunggu dibakar sampai mati saja. Cepat katakan, apa yang kalian lihat tadi sampai bisa pingsan? Cepat katakan, apa yang kalian lihat tadi sampai bisa pingsan? Kaisar, hamba tidak melihat apa-apa. Apa yang sudah terjadi? Mana mungkin tidak melihat apa-apa? Lalu kenapa kalian bisa pingsan? Aku hanya sakit kepala. Sakit kepala dan pingsan di sini. Kaisar, mungkin mereka kelelahan. Mereka seharian membantuku bersalin. Belum makan dan minum apa-apa. Kamu berbohong. Kamu pasti menggunakan sihir. Kaisar, mengapa Jenderal Adi bersikeras bilang aku ini selir siluman? Perutku sakit sekali. Bayinya sudah mau keluar. Kaisar, suruhlah mereka pergi ya. Baiklah. Kalian sengaja mengacau di sini. Apa ingin keturunanku mati di dalam perut selir Linda? Jika terulang lagi, aku tidak akan maafkan. Kalian semua keluarlah. Memang tidak masuk akal. Ayo kita pergi. Ayo. Kaisar, cepat aku lihat sudah dia. mau melahirkan. Aku sudah mau melahirkan. Cepat bantu bersalin. Baiklah. Selir, pakai tenaga. Sudah lahir Selir. Ketiganya ada di sini. Selir sudah melahirkan. Ini semua anakku. Akhirnya cucuku sudah keluar. Terima kasih Tuhan. Leluhur memberkati. Ini semua anakku. Darah dagingku. Selirku,
kamu adalah pahlawan negara Dasra. Aku akan angkat jadi ratu. Ini darah daging kaisar. Mirip sekali dengan kaisar. Dalam sekejap, kaisar punya 3 orang anak. Akhirnya, garis keturunan kerajaan sudah penuh. Benar, ini kabar Iya, kabar bahagia. Kaisar, aku agak lelah. Benar. Selir Linda baru saja melahirkan. Tubuhnya masih lemah. Harus banyak istirahat. Tinggalkan bayi-bayi. Tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh mengganggu Selir Linda. Benar. Iya. Iya. Oh, cucuku yang baik. Bagus sekali. Ginseng ribuan tahun ini ditinggalkan mendiang kaisar untukku. Aku ingin berikan pada cucuku. Mutiara malam ini adalah mutiara malam terbesar dari kontribusi mendirikan kerajaan. Aku ingin jadikan mainan untuk cucuku. Ini semua ingin kuberikan pada cucuku. Ini masih agak kurang. Gudang penyimpanan Ibu Suri hampir kosong. Pasti tidak cukup. Ibunda benar. Linda melahirkan 3 orang anak untukku. Merupakan orang berjasa. Sudah seharusnya diberi hadiah. Pengawal, pergi ke gudang penyimpanan. Bawa semua barang berharga kemari. Baik. Ini baru bagus. Ini baru bagus. Meski cucuku ingin bintang di langit, aku juga akan mengambilkannya. Mereka semua cucu yang sudah kutunggu selama belasan tahun. Di hari pengangkatan ratu, aku ingin menunjuk putra mahkota. Ayah, bagaimana ini? Siluman selir itu sungguh melahirkan 3 orang anak, semua orang melihatnya. Itu darah dagingnya kaisar, cucu kandung Ibu Suri. Aku bukan keturunan kaisar lagi. Tak hanya itu, aku dengar kaisar ingin menunjuk putra mahkota di hari pengangkatan ratu. Kalau Anda bukan putra mahkota lagi, bagaimana, Ayah? Asal 3 anak itu dibunuh, kamu tetap keturunan kaisar satu-satunya. Benar. Asal ketiga anak haram itu mati, maka aku bisa menjadi putra mahkota. Aku bisa tetap menjadi istri dari putra mahkota. Anak-anak, besok kalian akan jadi putra mahkota. Kalian harus cepat menetas. Yeah! Jenderal Adi, aku sudah ingat. Dulu hamba membantu Selir bersalin. Yang dilahirkan Selir Linda sepertinya telur. Yang dia lahirkan sungguh 3 butir telur. Bukan keturunan kaisar. Dia memang siluman ular. Ayah, kenapa diam saja? Cepat lakukan. Dulu itu terpaksa. Jadi hanya bisa pakai kekerasan. Saat ini sudah tahu yang dia lahirkan itu telur. Bukanlah keturunan kaisar. Jika di upacara pengangkatan ratu besok bisa membongkar kebenarannya, tidak hanya kaisar dan Ibu Suri akan membakarnya hidup-hidup. Semua orang akan tahu kau keturunan satu-satunya. Ayah memang bijak. Kalau begitu, cepat kita curi telur ini. Besok di upacara pengangkatan, kita expose dia. Ayo. Mulai hari ini, Linda adalah Ratu Negara Dasra. Mulai hari ini, aku menunjuk anak pertamaku menjadi putra mahkota.
Semoga Kaisar panjang umur. Semoga panjang umur. Semuanya berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia. Ya Mulia, hari ini adalah hari bahagia penunjukan Putra Mahkota. Di mana Putra Mahkota? Kenapa tidak membawa Putra Mahkota keluar? Biar kami lihat-lihat. Putra mahkota baru lahir, tidak bisa bertemu banyak orang. Putra Mahkota tidak bisa bertemu banyak orang. Atau tidak ada di dalam istana. Jadi tidak bisa dibawa keluar. Jenderal Adi, apa maksudmu? Ya Mulia, Anda sudah ditipu. Dia ini selir siluman. Sama sekali tidak melahirkan keturunanmu, melainkan 3 butir telur. Makanya dia tidak bisa membawa Putra Mahkota keluar bertemu orang. Kamu jangan memfitnah. Putra mahkota baru lahir, memang jadi mudah terkejut. Jenderal Adi, kenapa kamu terus-menerus memfitnahku? Benar. Di hari Putra Mahkota lahir, para menteri sudah melihatnya. Jenderal Adi, kamu jangan asal bicara. Kemarin kamu terus mengatakan Ratu adalah siluman. Hampir buat dia sulit bersalin. Sekarang masih berani memfitnah keturunanku. Apa maksudmu? Adi, jangan pikir aku tidak tahu apa niatmu. Apa kamu ingin memfitnah bahwa keturunan kaisar dilahirkan oleh siluman? Tidak bisa meneruskan tahta, jadi putramu bisa tetap menjadi putra mahkota. Ibu Suri, Kaisar, hamba difitnah. Hamba memikirkan kejayaan negara Dasra. Tidak boleh biarkan seekor siluman menodai darah daging kerajaan. Kalau sampai siluman meneruskan tahta kerajaan, negara Dasra benar-benar akan hancur. Kamu punya bukti apa untuk buktikan perkataanmu? Linda adalah siluman ular. Dia hanya melahirkan telur ular. Harus dierami 5 hari baru bisa menetas. Aku tentu punya bukti. Pengawal, bawa kemari ketiga telur itu. Ini kenapa sungguh ini mengeluarkan 3 butir telur? Sungguh siluman ular. Kenapa bisa begini? Sungguhan selir siluman. Kamu tidak merasa ketiga telur ini sangat akrab? Ini hanya 3 butir telur. Kenapa aku harus akrab? Masih berpura-pura. Ini jelas-jelas 3 butir telur yang kamu lahirkan. Apa itu? Kaisar, jangan-jangan Jenderal Adi sudah gila. Dia bersikeras bilang ketiga butir telur itu aku yang lahirkan. Jenderal Adi, kalau kamu terus memfitnah Ratu, aku tak akan memaafkanmu. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengaku, bawa keluarlah ketiga putra kaisar sekarang juga dan kasih lihatlah semua orang. Aku sudah bilang, bayi baru lahir tidak bisa bertemu. Dia merasa bersalah. Karena yang dia lahirkan adalah 3 butir telur. Tidak bisa membawa keluar anak yang asli. Kaisar, aku bukan siluman. Lebih tidak mungkin melahirkan telur. Kalau begitu gendong keluarlah ketiga bayi itu. Putra mahkota baru lahir, masih lemah. Jika terjadi sesuatu, sanggup bertanggung jawab? Ratu benar. Cucu kandungku tidak boleh kenapa-napa. Jenderal Adi, kamu bersikeras minta Ratu bawa bayi keluar. Kalau dia sungguh bawa bayinya keluar bagaimana? Kaisar, Ibu Suri, hamba berani bersumpah dengan nyawaku bahwa Linda pasti siluman. Dia tidak bisa membawa bayinya keluar. Jika dia sungguh bisa membawa bayinya keluar, hamba akan menyerahkan plat harimau dan undur diri dari jabatan jenderal. Tidak akan masuk ibu kota selamanya. Ayah gegabah sekali. Jika ada perubahan, lalu dia mundur jadi jenderal dan serahkan pelat, kita akan gawat kan? Apa kamu lupa ketiga telur itu ada di tangan kita? Dia tidak mungkin bisa membawa anaknya keluar. Jika dia tidak bisa membawa anaknya keluar, selir siluman dan anaknya akan mati bersama. Aku akan jadi putra mahkota. Benar juga. Aku tetap jadi permaisuri. Kak Adi terus mengandalkan dirinya punya pasukan dan siap bergerak. Ratu tidak mungkin siluman. Jika bisa menggunakan cara ini, merebut posisi Kak Adi dari jenderal, maka kerajaan Dasra akan lebih stabil. Jenderal Adi, kamu sendiri yang bilang ya? Memang hamba yang bilang. Ratu, gendonglah anak-anak keluar dan tunjukkan pada semua orang. Ini. Aku sama sekali bukan siluman ular, tapi keturunan Dewi. Anak yang kulahirkan bukanlah telur. Telur yang dilihat bidan adalah sihir pengalihan visual. Telur palsu itu juga pancingan yang aku siapkan untuk kalian. Jenderal Adi, sudah lihat kan? Ketiga putraku adalah anak yang hidup. Bukanlah telur yang kamu katakan. Jenderal Adi, mantan putra mahkota, sebenarnya apa salahku pada kalian? Hingga kalian menuduhku, ingin membunuhku, dan membunuh anak kaisar.
Bukan. Yang kamu lahirkan jelas-jelas telur. Benar. Yang kamu lahirkan memang telur. Mana mungkin menjadi anak? Jenderal Adi, kamu terus memfitnah keturunan Kaisar. Punya maksud tersembunyi. Hukuman apa yang harus diberikan? Ya mulia, bukan begitu. Dia adalah siluman ular. Yang dia lahirkan sungguh telur. Siapa tahu ketiga anak itu adalah keturunan palsu yang dia cari. Diam! Cucu kandungku begitu mirip dengan Kaisar saat kecil. Mana mungkin palsu? Jenderal Adi, tadi kamu bilang kalau Ratu bukan siluman, kamu akan undur diri dari jabatan jenderal dan menyerahkan hak kuasa militer. Di mana plat harimaunya? Serahkan. Ayah, jangan serahkan. Kalau serahkan tamatlah kita. Iya, Ayah, jangan serahkan. Tidak ingin menyerahkan plat harimau. Apa kamu ingin memberontak? Jenderal Adi, kamu masih tak mau serahkan? Apa kalian ingin memberontak? Kalian sudah di ujung tanduk. Pasti akan melakukan hal nekat. Bagus. Ternyata ini semua jebakan wanita ini. Benar kan? Kamu sengaja memberikan celah biar kami jatuh ke jebakanmu. Dasar wanita hina. Kamu kejam sekali. Aku bunuh kamu sekarang juga. Kaisar, Lancang, beraninya mencelakai Ratu. Tangkap mereka. Sudah seperti ini. Tampaknya harus menggunakan kartu andalan terakhir. Kamu yang memaksaku. Pengawal, kepung semua orang. Adi, kamu sungguh ingin berontak? Kaisar, perkataanmu terlalu berlebihan. Hamba hanya ingin membunuh selir siluman. Menyingkirkannya dari sisimu. Lancang! Beraninya kamu menyentuhku. Ayah, sudah kuduga kamu punya rencana lain. Cepat bunuh si penyakitan itu. Dia seharusnya sudah mati. Kalau dia mati, ayah bisa menjadi kaisar. Aku menjadi putra mahkota. Kerajaan Dasra ini akan menjadi milik kita. Ayah, aku juga merasa Anda cocok sebagai kaisar. Aku tidak tertarik dengan posisi kaisar. Aku hanya demi kebaikan kerajaan Dasra. Tidak ingin kerajaan ini hancur di tangan siluman. Ya mulia, cepat bunuh selir siluman dan anak haram yang entah dari mana asalnya ini. Pulihkan posisi putraku sebagai putra mahkota. Kamu tetap kaisar. Benar-benar lancang. Mereka wanita dan anak-anakku. Aku tidak akan melukai mereka sedikit pun. Menyentuh ujung rambutnya. Kaisar, kamu sungguh sudah terhasut oleh siluman. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka jangan salahkan aku. Masih tidak bergerak. Bunuh tanpa ampun. Akhirnya kalian mulai berbuat nekat. Baik itu memberontak atau mencelakai kaisar, cukup membuat kalian mati berkeping-keping. Sudah saatnya menghabisi kalian semua. Serang mereka. Serang mereka. Mau serang apa? Istana ini sudah dikendalikan oleh ayahku. Di dalam sini semuanya orang ayahku. Benarkah? Apa yang kalian lakukan? Akulah majikan kalian. Kalian semua pasukan yang dibimbing ayahku. Apa kalian ingin mengkhianati ayahku? Jenderal Adi, kalian begitu berambisi. Sungguh merasa aku tidak waspada. Meski mereka bawahanmu, tapi keluarga mereka semuanya dicelakai oleh mantan putra mahkota. Kalian pikir berbuat jahat? Tidak akan ada balasannya. Pengawal, hadir. Penjarakan mereka. Baik. Aku hendak memikirkan cara menarik kuasa militer. Mereka sudah tidak tahan ingin memberontak. Benar-benar memudahkan jalanku. Tidak, aku demi kerajaan Dasra. Aku ingin menyingkirkan orang jahat di sisi Ternyata kaisar. kaisar sudah punya pencegahan. Itu selir Aku jadi siluman. tidak perlu Aku berguna. difitnah. Lepaskan aku. Posisi putra mahkotaku. Posisi permaisuriku. Aku tidak mau dipenjara. Posisi permaisuriku hilang begitu saja. Diam. Aku mau jadi ratu. Rencanaku selama 20-an tahun hancur begitu saja. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Rasakan itu. Selirku, kamu tidak terkejut kan? Ada kaisar. Aku tidak takut. Dasar selir siluman. Kamu masih berani datang. Wanita hina, mati kau berkeping-keping dan tubuhmu untuk makanan anjing. Yang akan dipotong berkeping-keping untuk anjing makan adalah kalian.
Nantinya Algojo akan memotong-motong daging dari tubuh kalian hingga tersisa tulang dan masih bernapas. Kalian akan lebih menderita dari mati. Lalu melihat anjing itu memakan daging kalian. Itu semua balasan kalian karena sudah membunuh kakakku sekeluarga. Dia yang ingin membunuh kakakmu. Carilah dia jika ingin balas dendam. Tolong, biarkan saja aku mati dengan mudah. Kumohon. Kamu gila ya? Jelas-jelas kamu yang membunuh semua keluarga Suwa. Aku hanya ingin memberi pelajaran, tidak membunuh. Diam. Siapa yang sebenarnya dalangnya? Jika dalangnya mati, aku akan membiarkan salah satunya hidup. Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku sekarang masih putra mahkota. Mungkin sudah menduduki tahta. Kamu kejam sekali. Kamu membunuh mereka semua, malah menyalahkanku. Kamulah sebenarnya dalangnya. Siapa suruh melanggar hukum? Orang seperti ini Seharusnya mati dari lama. Ini karma kalian. Memang harus dihukum mati. Dasar pembunuh. Kalau kau mati, aku nggak perlu mati. Jelas-jelas ini salahmu. Kamu adalah dalangnya. Diam. Dasar bodoh. Kalian sudah dibodohi oleh selir siluman itu. Dia sama sekali tidak berencana melepaskan kalian. Terimalah nasib kalian. Ayah, aku sungguh tidak ingin mati. Jelas-jelas aku putra mahkota. Kenapa bisa berakhir begini? Aku juga menyesal. Tahu begini tak kubunuh keluarga Suwa. Wah, lihat itu. Lihat, Dia akan ditembak kepalanya. Ini balasan kalian. Iya, benar. Kamu tidak berani lihat. Biar aku yang lihat. Ayah, ibu, kakak, aku sudah balaskan dendam kalian. Kalian sudah bisa beristirahat tenang. Selirku, sudah mulai badai. Jangan kedinginan. Kaisar, Selirku, beberapa tahun ini, pejabat yang sudah dijebak oleh mantan putra mahkota, sekarang sudah dibebaskan, termasuk keluarga Suwa. Selirku, kelak aku akan melindungimu dan anak-anak selamanya. terima kasih Kaisar.